Rogo Sukmo saya ada zodiak Taurus yang ada di Surabaya. Seorang laki-laki berumur 59 tahun yang mana di masa tuanya hidupnya menderita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya.
Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di kota Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 59 tahun, yang mana di masa tuanya hidupnya menderita. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki ya, di Surabaya berzodiak Taurus berumur 59 tahun, yang mana kehidupannya di masa tua malah kerja keras, menderita, serba kekurangan. Di salah satu subscriber kita yang baru bergabung kurang lebih 6 bulan terakhir, dan dia mencoba untuk like, komen, dan share, bergabung di kolom komentar Pintu Misteri kurang lebih 2 bulan, ya, dan mendapatkan jawaban hidupnya. Ya, di umur 58 tahun, 59 tahun ya. Dia mempunyai 2 orang anak yang sudah menikah semuanya, sudah mempunyai cucu. Yang 2 orang anaknya tidak bisa diharapkan karena mereka pun kehidupannya juga kekurangan. Dan dia hidup berdua dengan istrinya saja dengan mengumpulkan barang bekas. Dan ternyata setelah saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya, kenapa sampai di masa tuanya ini Kerja keras, hidupnya susah, malah kerja keras. Ternyata si Taurus ini dulunya adalah seorang PNS. PNS padahal ya. PNS. Ya, yang mana di PNS itu jabatannya termasuk tinggi. Tapi kok di masa tuanya menderita. Sampai saat ini dia mengumpulkan barang-barang bekas. Di mana pensiunnya? Ya. Ternyata kesalahan terbesar dari si Taurus ini gaya hidup di masa muda. Gaya hidup di masa mudanya. Dia terkenal gengsi yang paling tinggi. Makan di tempat restoran-restoran mahal terus. Baju harus mewah. Menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara sehingga anak-anaknya terikut dengan gaya gengsi yang tinggi tersebut. Ya, sehingga membuat keluarga mereka terlihat tersohor dulunya. Yang mana di 15 tahun yang lalu gajinya saja 10 juta. Banyak loh kuwi rek. Ya. 15 tahun yang lalu kuwi. Ya, kenapa kok di pensiunnya malah nggak dapat uang? Karena sudah hutang bank. Jadi dia menerima sedikit sisanya. 475.000 per bulan. 475 sisa dari pensiunnya nih pensiun karena sudah potong hutang bank. Nah kuwi. Karena di masa mudanya dia menikah, dia punya anak, ya rutinitasnya seperti itu. Makan yang mewah di restoran, makan pakaian baju harus branded. Bagus. Ya, belum waktunya beli mobil, dia bela-belain kayak beli mobil itu, ya itu tidak hanya disetir aja,
kita harus beli bensin, Bensinnya juga ya. harus banyak. Kita harus perawatan, Pajak. pajak, ya. Udah numpuk. Tutup gali lubang. Dan di masa tuanya seperti ini. Sekarang. Nah, ada beberapa teman-temannya di masa lalu Oke. diajak dia, ya, yang saya terawang di sini. Oke. Mungkin dari teman-temannya itu ada beberapa teman-temannya yang tidak mau mengikuti gaya hidupnya karena nggak sanggup. Oh. Ayo dong makan tuh makan siang bisa 200-300 tuh makan siang. Sekali makan. Iya. Be. Dengan alasan kenapa? Ayo dong makan di situ yuk. Nikmatin dong gaji kita kan sudah segini, masa nggak mampu. Oh, teman-temannya bilang, oh tidak deh, saya masih banyak keperluan. Lah geniku. Keperluan mending saya makan seadanya, Oke. perut kenyang sama aja kok. Sama aja. Nah, mereka punya geng sendiri nih untuk makan mewah, branded. Anjir. Akhirnya teman-teman yang ngirit itu, Anjir. ya sekarang pensiunnya full. Dia mempunyai tabungan investasi di bank. Lagi. Hidup tuanya elaya-elaya menikmatin hidup, Nikmati nggak perlu kerja lagi karena uang yang masuk. Nah, uang gajinya full, pensiunannya. betul. Dan dia kebalikannya, kerja banting tulang, ngorek-ngorek apa tuh namanya, gelas-gelas Bekas setiap hari. Untuk apa? Menutup. menyambung hidup. Ya. Dan rumah masih Ngontrak. kredit itu, Masih kredit. ya, potong-potongan itulah. Oh lagi niku. Kedua anaknya nggak bisa diandalin, Karena dididiknya ya, dengan karena cara didiknya dengan cara seperti itu. foya-foya. Itu tadi. Dan berharap saya datang untuk memberikan alur cerita yang baik. Tapi ternyata alam semesta mengirim saya ke sana untuk membuka vision. Karena itu saya bilang, ya, bekerja keraslah pada saat kamu muda, sehingga di tua Masa kamu tua. bisa leye-leye. Betul. Kalau misalnya masa muda kamu leye-leye, Masa masa tua yang kerja kerja keras, keras. pilih salah satu. Akhirnya inilah Yang dinikmati, yang didapatkan. teman-temannya di periode-periode itu udah menikmati Masa tua, pensiunnya. masa pensiun, menikmati uang pensiun. Di muda kamu tersohor, tidak mungkin sampai akhir tersohor. Betul. Apa-apa, muda dianggap orang biasa saja, tapi pada saat pensiun kamu santai. Itu yang diambil. Namanya pensiun, waktunya kamu istirahat. Itu namanya pensiun. Ya, sekarang udah sisa dari uang pensiun segitu. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo untuk Taurus Surabaya yang masa tuanya kerja keras. Ya, pada saat itu dia tertidur lelap karena obat rematiknya, yang mana dia tidak kuat sebenarnya kena air dingin tuh. Tapi kerjaan yang memaksa dia seperti itu. Betul. Jadi terendam tangannya, jadi kakinya Linu-linu. minum obat yang mana dokter memberikan obat penenang buat Penghilang rasa penghilang sakit. rasa sakit. Minum dari situlah saya Rogo Sukmo. Ya. Dan bertemu Rogo Sukmo, dia lari ngejar saya. Kimacan, bantu saya Kimacan. Kenapa hari tua saya seperti ini Kimacan? Apa salah saya Kimacan? Ya, bantu saya untuk bisa Hidup enak. hidup seperti layaknya orang-orang di luar sana. Saya tidak punya modal untuk buka usaha, saya nggak punya modal untuk membangun di masa tua saya. Sebentar, kita lihat vision. Kita nonton bareng yuk. Nah, akhirnya saya duduk dan dia duduk. Bentar, seperti layar tancap. Kita lihat. Kamu lihat itu betapa gagahnya, bajunya apa? Mewah. Branded, sepatunya bagus, celananya bagus, gespernya kau lihat itu. Dan rambutnya klimis. Siapakah dia? Itu saya Kimacan. Itu saya pada saat masih kerja. Beda ya dengan orang-orang yang lainnya. Kamu sudah mempunyai mobil ini, padahal kamu belum sanggup untuk itu. Memaksakan. Kamu harus makan yang ini, kamu harus belanja ini,
biar kamu mempunyai rating dalam pergaulan. Nah, itulah kamu kerjakan. Terus karena untuk turun kamu nggak sanggup karena sudah naik. Udah biasa segengsi. Biasanya gengsi. Kamu mau turun merek mobil, kamu nggak sanggup. Apa kata orang? Nah, Akhirnya kamu up lagi per 3 tahun. per 3 tahun mobilnya Up mobil. ngikuti anu. Karena udah terlalu gengsi ke atas, untuk ke bawah Malu. memerlukan mental yang sangat besar. Nah, ngikutlah teman anak-anakmu dengan gengsi besar. Dengan gengsi. Orang-orang sudah punya rumah, kamu memaksakan menggadaikan apa? Seanunya dia. Iya, Napa niku nanune din apa pokoknya PNS-nya itu. PNS-nya itu. Apa itu sertifikat PNS-nya memaksakan 30 SK-nya. tahun. 30 tahun Ki. Tapi bilang orang-orang cash. Karena orang-orang nggak tahu kalau itu potong gaji. Dan setelah potong-potong akhirnya pas masa pensiun 475 Yang didapatkan sisanya. sisanya. Karena sudah ngontrak sudah kredit rumah, memaksakan untuk renovasi. Biar terlihat wow. Dan sekarang mobil tidak ada. Dan sekarang terikat di Bang, bank. nggak bisa, Anak tidak bisa diandali, nggak bisa nikmati tapi pensiun. tetap harus makan. Nah, akhirnya mengepul tuh orang-orang dari rongsokan Nje. yang plastik membawa ke dia membersihkan, Yang mendaur ulang, bersihkan, jual ke tengkulak lain. Kulak lain. Jadi rasa malu, rasa gengsi yang kamu takutkan akhirnya kamu tetap ketemu Tetap temu. di akhir cerita. Walaupun teman-teman pensiun pada saat mau reunian, kamu tidak mau kan? Karena itu tadi, mobil sudah nggak punya, motor butut. Coba kamu turun gengsinya pada saat Bekerja. mungkin tidak akan terjadi seperti ini, karena kamu belajar untuk menabung. Tapi akhirnya gengsi itu turun sendiri karena dengan keadaan. Mau nggak mau. Ya. Saya berarti saya lakukan macam salah sekali, jauh salahnya. Saya sudah ibadah segala macam, ibadah gak cukup sayang. Ibadah tidak cukup kalau si manusianya tidak berbenah diri. Saya mau mati saja macam seperti ini saya. Nah, itu pilihan. Mati. Pilihanmu Itu silakan. pilihan bagi manusia. Ya, mau meninggal dengan cara Yang baik. atau mengikuti alur cerita Tuhan. Itu pilihan. Percuma kalau saya bilang jangan, kamu masih ada kesempatan nih segala. Bukan seperti itu. Karena apa yang nasibmu saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Pilihanmu saat ini akan menentukan hidup masa depan. Betul. Teman-teman saya tidak pernah mendukung saya segala macam karena teman-temanmu tahu sifat karakter kamu seperti apa. Nah, rumah yang kamu renovasi segala macam akhirnya jebol kan? Jebol pondasi, jebol atap segala macam, mampu memperbaiki? Tidak mampu. Listrik aja kamu hemat-hemat bagian depan sama bagian belakang, kamar mandi selalu mati. Untuk menghematnya. Dulu mana ada kamu mau beli beras 1 liter pasti 5 karung 6 karung untuk stok. Gaya hidup ya, harusnya pelajaran-pelajaran gaya hidup tersebut kamu terapkan ke anak kamu, biar anak kamu tidak salah langkah pada saat dia tua nanti. Berani nggak memberi pelajaran kepada anak? Anak tidak akan mendengar, karena anak tahu gaya hidupmu di atas seperti apa. Pasti dia akan mengatakan, Allah bapak dulu seperti itu kok. Ya, itu tadi. Kedewasaan tidak dilihat dari umur, tapi kedewasaan dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Di sini sudah jalan.
takdir. Tuhan yang sudah menentukan ini semuanya. Karena pilihan di masa Yes. lalu ya. Jadi tidak ada yang membantu saya Ki Macan di sini. Nikmatin sayang. Ya, kau bersyukur. Masih ada tempat. Betul. Masih ada orang-orang di luar sana yang lebih bobrok daripada kamu lagi. Yang nggak punya tempat. Ya, tidak punya tempat, dijauhkan keluarga dan penyakitan. Sampai ditinggal istrinya pun ada. Kamu masih ada istri yang mendampingimu, yang setia padamu. Mana jam-jam mewahmu? Tidak ada. Baju-baju mewahmu, apakah bisa kau jual? Tidak. Dompet-dompet yang paling mahal. Itu sebenarnya Tuhan memberikan rezeki pada umatnya tuh pas kok. Nggak ada kelaparan. Tapi yang membuat rumit sendiri adalah gengsi dari manusia. Kayak hidupnya. Akhirnya udah naik gengsinya, mau turun malu. Bangkrut kamu, udah nggak ada uang lagi ya. Nah, itu yang ditakutkan. Kata-kata itu yang ditakutkan. Apa yang saya harus jawab? Nah, inilah jawabannya. Ujung-ujungnya seperti itu nanti. Pasti turun. Ya, ini tidak berharap. Ini dia berharap si Taurus ini akan dibantu sama Cancer. Tidak ini konsepnya. Cancer tidak akan pernah membantu. Cancer yang punya yayasannya enggak. Ya, karena hasil dari perbuatanmu. Jadi hasil Rogo Sukmo ya. Ada yang dibantu, ada yang saya bersihkan dari penyakit, ada membuat seseorang mengerti atas permasalahan hidupnya. Nah, ini salah satunya. Karena selama ini dia bayang-bayang semu. Selama ini menganggap apa yang dia lakukan sebelumnya itu menganggap semua ini takdir Tuhan. Tidak. Ini hasil dari pilihannya di masa lalu. Ya, hasil dari pilihannya di masa lalu. Jadi biar tahu bahwa ini semuanya kesalahan di masa mudanya, sehingga efek di masa tuanya. Jadi mohon maaf sekali Taurus, kamu harus berbenah diri, jalanin sampai di mana arus itu mengantarkanmu. Kamu kau ikhlas, tulus, tetap jujur, gengsinya dihilangkan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buatmu, saya yakin sekali. Tapi dengan adanya cerita ini, kamu sudah tahu permasalahannya apa, kesalahanmu apa. Ayo segera bertobat. Mumpung umur masih panjang sedikit, masih ada waktu. Ya, nikmatilah sampai kau menangis makan nasi sambal sama lalapan yang rebus-rebusan itulah pokoknya. Ya Allah, kenapa saya diberikan kayak gini? Ya kan haknya bilang dulu saya makannya enak sekali. Nah itu ya, racun paling mematikan bagi manusia adalah sanjungan. Itu racun yang paling mematikan. Dan si Taurus ini terkena racun tersebut, sanjungan. Gila sanjungan. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Taurus yang ada di Surabaya. Jangan pernah main-main dengan kehidupan. Ya, jangan pernah main-main dengan kehidupan. Setiap langkahmu ada resikonya. Ya. Apabila kalian salah memilih langkah, ya, tidak ada tombol reset di sini. Karena ini bukan game yang sewaktu-waktu bisa kamu restart ulang. Tidak. Kehidupan keras. Ya. Kehidupan sangat keras sekali. Ya. Tidak bisa untuk orang-orang yang asal-asalan memilih. Inilah hasilnya. Dibuat pelajaran ya. Lebih baik masa mudamu habis tenagamu, biar di masa tua
kalian menikmatin semuanya. Daripada masa muda kamu lele habiskan waktu, di masa tua kerja keras. Semua ada di pilihan dari langkah kakimu dan pikiranmu. Gitu ya Ki ya. Jadi kalian memilih yang mana? Kerja keras di masa muda atau kerja keras di masa tua gitu Ya, walaupun kalian tidak menikmati hasil di masa tuamu, tiba-tiba meninggal. Paling tidak kalian pas pada saat meninggal tidak ngerepot-repotin orang banyak, tidak membuat gaduh orang. Betul. Tinggal bilang tabungan. uang saya ada di tabungan ini. Jadi apabila saya meninggal nanti, gunakan dengan baik. Betul. Sampai 1000 hari. Tenang hati, tenang pikiran. Wangi kau. Wangi. Dan sisanya bagi-bagi keluarga 50%, 50%-nya sedekahkan. Tempat ibadah, yayasan, Daripada pas meninggal tabungan, buat selamatan aja keluarga harus bingung. keluarga bingung. Keluarga sudah susah. Itu maksud saya. Kecuali kalian matinya memuai. Tiara ya. Jadi kalau saat ini kalian anak-anak muda ya yang bilang katanya nanti mati nggak membawa uang ya, mumpung masih hidup menikmati hidup ya. Ya, dengerin ceritanya Roko Sukmonya Ki Macan ini ya. Dan dengerin juga ya, kalau mati kau memuai ya, mati pun juga butuh duit. Mau kamu mati muda kalau punya tabungan setidaknya tidak merepotkan. Nggak ada ruginya orang itu menabung. Lebih baik kamu menabung di usia muda. Mental kalian supaya bisa menghargai uang. Ya, banyak kok pembelajaran yang bisa didapatkan dari cerita Roko Sukmo ini ya. Ada asap pasti ada api. Penyebabnya apa pasti ada alasannya ya. Dan ini tadi untuk cerita Roko Sukmo Taurus yang di Surabaya. Semoga makanya itu kenapa Mas Jabir Ki Macan kan selalu bilang pada kalian, ditabung, ojo boros-boros. Nah ya. Supaya apa ya, supaya tidak terjadi seperti ini. Nggak usah flexing, gengsi nggak usah naik, nggak usah pamer, jangan gila-gila sanjungan. Nah, akhirnya kemakan kan dengan sanjungan. Ini cara-cara iblis itu memberikan sanjungan pada kalian, buat kalian flexing itu cara iblis. Dan akhirnya apa? Kalian akan terjerumus dengan flexing dan sanjungan dengan gengsi yang sudah kalian standarkan sendiri ya? Ciptakan. Yang kalian ciptakan sendiri. Akhirnya sekarang gimana lagi? Ya, baik Ki Macan. Nanti setelah ini Mas Jai mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk Sio Beruntung dan banjir hoki di bulan November 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk Sio yang paling beruntung dan banjir hoki di bulan November di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rek. Ya. Ojo lemes-lemesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan November. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, kali ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan juga bisa memproteksi tubuh kita atau melindungi tubuh kita dari serangan-serangan astral ya, gangguan-gangguan jin dan setan di luar sana, dan juga bisa melindungi tubuh kita dari yang namanya tertular energi-energi negatif.
Parfum energi bulan purnama ini biasa saya gunakan untuk saya menerawang, ya, bekerja, rutinitas saya sehari-hari, dan juga bertemu orang banyak, ya. Itu tadi. Jangan sampai kita tanpa kita sadari energi negatif itu masuk ke tubuh kita dan akhirnya kita terpengaruh. Awalnya terpengaruh, akhirnya ikut cara pikir atau pola pikir yang negatif tersebut. Lindungin paket parfum energi bulan purnama. Bismillah. Nah, ini tadi untuk melindungi ya kalian dari energi negatif di luar sana. Tapi kalau kalian ingin pagar gaib untuk tempat usaha kalian, rumah kalian, ataupun toko kantor kalian, kalian bisa menggunakan garam laut merah kira ya. Garam laut merah ini pagar gaib dari serangan-serangan sihir di luar sana. Bahkan untuk sihir yang sudah ada di dalam rumah kalian bisa dengan pagar gaib untuk mengusirnya, garam laut merah. Iya. Ya, kita akan lihat ada berapa siu yang paling beruntung dan banjir hoki di bulan November. Kira-kira ada berapa sio ya? Wow. Still tenang, di sini ada danau yang tenang. Artinya ada angka 4. Ya. 4 siu yang akan banjir hoki dan beruntung. Ya. 4 sio ini benar-benar sio-sio pilihan di bulan November. Ya, biasanya kan 5. Kalau nggak 5, 6. Ini 4. Sio paling pilihan ini. Kita lihat di bulan November. Sio hoki, sio beruntung dan paling hoki. Nah, ada 4 ya yang dilihat sama kita kan. Oke. Nah, ini pilihan karena cuma 4 ya. Sio anjing. Oh, Ya. pertama anjing, Ray. Kita lihat keberuntungan dan hoki dari sio anjing di bulan November 2024. Ya, sio anjing ini salah satu sio yang mana mempunyai tingkat dermawan yang sangat tinggi, murah hati, humoris ya, sehingga banyak teman, banyak relasi juga di luar sana, sehingga dari pertemanan relasi mereka bisa bergaul di luar sana, sehingga banyak sekali rezeki-rezeki yang datang dari relasi-relasi tersebut. Ya, Alhamdulillah. mereka orang-orang sio anjing ini bisa membuat orang nyaman. Amin. Ya, sehingga mereka mempunyai keberuntungan yang besar di sini, dan yang saya lihat hokinya sangat besar. Apapun yang kamu kerjakan akan mendapatkan cuan. Alhamdulillah, karena bagus untuk relasinya gitu ya, Ya. ya. Alhamdulillah, sio anjing, Ray ya. Sio kedua, sio kuda. Kuda. Kita lihat keberuntungan sio kuda di bulan November. Sio kuda guys, nomor kali nggih. Wow, kebebasan, kebahagiaan. Yang saya rasakan di sini. Kenapa sio kuda ini banyak beruntung dan banjir hoki? Karena dia mempunyai unsur yang positif dalam tubuhnya. Mereka mempunyai karakter yang tenang, ya, selalu happy saja, bahagia yang dia rasakan. Pemikirannya selalu positif, sehingga banyak sekali rezeki-rezeki yang bisa ditarik dia. Salah satu sio yang mempunyai magnet rezeki yang bisa menarik rezeki. Jadi apapun yang kau kerjakan akan mendapatkan cuan. Waduh, karena sio kuda mempunyai magnet penarik rezeki, Ray ya. Alhamdulillah, semangat tuh, Ray ya. Sio ular. Lihat keberuntungan dari sio ular di bulan November. November, ular nomor 3 ini, Ray ya. Karma. Karma-karma baik yang akan kamu dapatkan di bulan November. Ya. Sio ular ini mempunyai karakter yang bersyukur, ya, sopan, sabar, bertanggung jawab, setia, dan murah hati. Sehingga karakter-karakter itu muncul di bulan November, sehingga karma baik akan dia dapatkan. Itu tadi. Jangan pernah mengharapkan memetik bunga yang wangi apabila kalian menanam bunga bangkai. Ya. Jangan pernah kalian mendapatkan yang baik apabila kalian apa yang kalian tanam itu kejahatan. Tapi
Sio ular ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Oktober, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, apa yang dicita-citakan itu akan berhasil di bulan November. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini rajin berbuat kebaikan ini sio ular kira ya, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir nih Kiki, sio nopo? Monyet. Ya. Monyet. Sio monyet. Kita lihat keberuntungan sio monyet. Sio monyet guys yang terakhir ya. Wow, bunga lotus, bunga keberuntungan. Ya, sio monyet ini paling pintar, ulet dalam bekerja, rajin, disiplin, optimis, ya. Dan mereka pintar sekali menyimpan keuangan, Pintar lah. mengelola keuangan, Mengelola ya. bisa. Kreatif, dia mempunyai keceriaan di bulan November, ya. Apa yang ingin dia keluarkan uang itu dipikirkan matang-matang. Ini bagusnya, ya. Dia bisa mengerjakan semua pekerjaan, sehingga di bulan November ini sio monyet bisa bergelantungan di mana-mana, dan dia bisa menyimpan uang itu. Apa yang kamu kerjakan akan mendapatkan keberuntungan dan hoki paling besar. Alhamdulillahirabbil alamin, sio monyet mempunyai bunga keberuntungan raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ini tadi yang dilihat sama Kimacan ya Raya. Ada 4 sio, semuanya mempunyai keunikan dari sio-sio. Kenapa bisa menjadi sio yang beruntung dan banjir hoki ya Ki ya. Alhamdulillah. Amin amin nonora ini yang sionya ada ya. Cukup? Sampun cukup Udah ya. Ada 4 betul sekali. Nah, ini untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sudah ada semuanya tadi. Sudah ada seperti itu tadi ya Ki ya. Waduh, semoga menjadi penyemangat untuk kakak-kakak semuanya ya. Ini kalau seandainya sio 4 sio ini bisa digunakan untuk sio-sio yang lainnya ya Ki ya. Karena hal baik pasti akan mendapatkan kebaikan. 4 sio itu tidak ada kata mengeluh. Ojo ngeluh. Karena semakin dia mengeluh, semakin banyak beban di pikirannya. Jadi semua mereka hadapin. Karena menurut mereka hanya diri sendirilah yang bisa menangani semua permasalahan. Alah nggih niku ya Ki ya. Betul sekali, hanya diri kita. Kita jangan menggantungkan ke orang lain agar kehidupan kita berubah. Ya dari diri kita lah ya. Kalau kita menggantungkan orang lain untuk sebuah perubahan, belum tentu orang itu bisa membantu kita. Belum tentu orang itu mau peduli sama kita. Betul. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Semoga 4 sio yang dilihat sama Ki Macan semakin semangat. Amin. Nah, semangatnya itu berkali-kali lipat ya Ki ya. Dan untuk yang di Rogo Sukmo tadi, untuk si Taurus, introspeksilah selalu. Mungkin kalau sudah ada sebuah keikhlasan, sudah ibadahnya untuk minta ampunan pada Sang Maha Pencipta, bekerja dengan ikhlas ya Ki ya, kan harus bersyukur ya. Masih untung cuma dikasih remati. Kalau seandainya kamu dikasih sama Tuhan nggak bisa jalan, gimana mau menyambung hidup? Kasihan istrimu ya, mau bunuh diri. Oleh bunuh diri salah satu solusi yang menurut kamu ya terbaik, ya silakan. Tapi ya Mas Jabir tidak menyarankan kalian pikir dengan bunuh diri permasalahan selesai. Oh tidak, saya pikir orang yang mati gentayangan tidak diterima itu sama Tuhan. Semakin sulit kehidupan di dunia astral, orang yang gentayangan, roh-roh gentayangan itu ditendang sama yang lain-lainnya. Makanya roh-roh yang gentayang itu yang masuk ke tubuh manusia, kalau nggak dia nangis, dia marah. Betul. Karena hanya 2 itu aja yang ada. Yang ada tuh. Kalau diberi kesempatan, yang gentayangan itu sebenarnya tidak mau untuk bunuh diri. Malah ingin menebus kesalahannya di masa masih hidup. Saat ini kau masih diberikan kehidupan, ya kau harus menebus kesalahanmu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau kamu nggak bisa dengan materi, ya kamu bisa dengan tenaga, dengan pikiran positif, dengan doa-doa. Jangan pengharap si Cancer. Kakak Cancer sudah sibuk itu ngurusin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang si nenek aja baru keluar dari rumah sakit yuk Kak yo.
Ya, nah, nanti akan ada tugas-tugas lagi yang lebih potensial yang benar-benar membutuhkan ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill tadi yang Mas Jawir informasikan kagem sedaya untuk sebuah pagar gaib yaitu garam laut merah. Nah, kenapa namanya garam laut merah? Karena ada unsur energi ya yang diisikan Ki Macan laut merah. Karena ada segel yang di laut merah untuk menyegel astral-astral negatif yang mengganggu kalian. Nah, ya. Jadi apabila kakak-kakak semuanya yang ingin menggunakan garam laut merah, ini Mas Jawir kasih tahu petunjuknya ya, Rek ya. Garam laut merah ini kemasannya kan 750 gram. Pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau kalian mau order, kalian harus pastikan untuk tempat yang akan kalian gunakan sebagai pagar gaib ini membutuhkan berapa banyak. Ya, karena pemakaiannya ini namanya pagar gaib, berarti kalian harus membuat sebuah pagar garis lurus. Baik itu kalau seandainya lokasi atau tempat kalian yang akan kalian pagari itu memungkinkan mengelilingi, ya kalian bentuk mengelilingi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk mengelilingi karena kanan kiri mungkin ada rumahnya orang ataupun tempat orang, ya berarti kalian buat bagian depan dan juga bagian belakang. Bagian belakang tidak bisa karena tidak memungkinkan, ya cukup bagian depan saja. Dan harus diingat di setiap pojok-pojok di dalamnya, baik itu di dalam rumah ataupun tempat usaha kalian, di pojok-pojoknya itu harus diberi garam laut merah. Nah ya, kalau kalian tidak mau berserakan, ya kalian buat sebuah tempat kecil-kecil untuk ditaruh di pojok-pojokan. Pemakaian garam laut merah ini hanya sekali pakai dan akan membantu untuk melindungi, menjaga itu selama 40 hari. Dan yang sudah berada di dalamnya kemudian kalian menggunakan garam laut merah, itu yang di dalam energi negatif atau asal-asal negatif itu pasti udah dipastikan akan bersih. Iya. Dia tidak akan kembali lagi kecuali dukun negatifnya ngirim lagi setelah 40 hari. Karena fungsinya selama 40 hari untuk garam laut merah. Betul. Syarat yang diperlukan Ki Macan itu adalah nama lengkap dan juga tanggal lahir. Mohon maaf, nama lengkap kalian apa? Kalau kalian gunakan untuk tempat usaha, nama tempat usaha. Tapi kalau kalian gunakan untuk rumah, yang diperlukan Ki Macan adalah nama kalian dan juga pekerjaan kalian apa. Untuk garam laut merah, silahkan bisa menghubungi di admin 3. Ya, baik kalau begitu kakak-kakak penonton di Pintu Misteri, jangan lupa untuk mengikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Monggo para subscribernya Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo buruan bisa dilihat di sini. Ini untuk media-media Nippon Ki Macan ya, Rek ya. Nanti dilengkapi dengan nomor telepon admin di atasnya yang akan membantu media-media di bawahnya. Nanti akan ada nomor telepon admin 3 juga yang membantu media-media di bawahnya. Di toko online itu ada di Shopee dan juga di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah dari kesalahanmu. Jangan pernah menyesal. Itu semuanya. Ngoten juga, belajarlah dari kesalahan dan jangan menyesali itu semuanya. Karena itu tadi Ki Macan bilang, hidup itu bukan main-main, tidak ada tombol restartnya. Iya. Jangan asal-asalan memilih. Jangan asal-asalan memilih itu ya Ki. Menyesal. Pasti akan mengalami sebuah penyesalan. Terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.